Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Kolis, mahasiswa Winsuska Riau, PPG Angkatan 2 tahun 2024. Tugas di SDN 005 Lenggade Hilir akan menayangkan video P5 PPRA. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ada yang tidak mandi Beri? Mandi semua ya. Mandi masih sampai ke lokasi atau ke kelas. Anak sekalian, pagi hari ini kita akan mempelajari atau belajar tentang gaya hidup berkelanjutan. Ada istilah P5 dan PPRA. Sebelum kita coba, sekarang tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebelum kita masuki ke pelajaran ini, maka Bapak mohon ketua kelas untuk memimpin. Silakan. Sebagai warga yang setia dengan negara kita, maka mari sama-sama kita menyanyikan kebangsaan kita yang berjudul Indonesia. Silakan berdiri. Nah, 3 kali kita sama mulai. 1, 2, 3. Indonesia air beta pusaka abadi nan jaya. Sebelum kita masuki itu, mari sama-sama kita baca dulu surat Al-Fil. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Buka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Oke. Kita lanjutkan. Anak-anak sekalian, gaya hidup berkelanjutan. Kita hidup itu nggak cukup cuma sehari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, tapi seharusnya seterusnya. Tapi dalam keadaan sehat, maka berkelanjutan. Agar kita dijadikan oleh Allah manusia yang sehat, maka kita harus berikhtiar, berusaha bagaimana caranya biar sehat, baik badan kita, lingkungan kita, maupun tempat tinggal kita. Makanya pada pagi hari ini kita belajar tentang gaya hidup berkelanjutan, yang mana memanfaatkan barang-barang bekas. Kita di lingkungan kita, di rumah mungkin, ataupun di sekolahan, banyak pipet-pipet ya, bekas makanan yang berserakan. Maka itu bisa dibersihkan dan bisa untuk dimanfaatkan. Dan bahkan kalau kita pandai untuk merakitnya, membuatnya, maka menjadikan nilai ekonomi, yakni bisa dijual. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita adalah membentuk siswa untuk memiliki kompetensi abad ke-21. Nah, kita tidak boleh kita lengah dengan orang lain, akan tapi kita harus bisa memanfaatkan apa yang kita miliki, apa yang kita punyai daripada karakter kita. Maka dari itu Bapak harapkan kalian menjadi siswa-siswi yang bermanfaat, yang nantinya bisa menggunakan barang-barang bekas bernilai ekonomi.
Yang selanjutnya juga sampah organik ya. Sebelum sampah organik maka ada hadis Nabi, apa bunyinya? An-nadhafatu minal iman. Apa artinya? Kebersihan itu sebagian iman. Jangan kita merasa kita iman, kita hebat orang Islam, sementara kebersihannya nggak kita jaga. Orang yang beriman, orang Muslim itu adalah cinta kebersihan. Yang salah satunya adalah kita manfaatkan barang-barang bekas. Anak-anak sekalian, kita akan menayangkan sebuah video yang hidup sehat. Silakan menyaksikan. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mengunjungi tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang untuk melihat tempat yang dari sampah-sampah yang kita buang. Di sana kalian akan jauh lebih mengerti. Dari video yang ditayangkan tadi bisa Bapak simpulkan bahwa sampah itu ada dua macam. Satu apa? Sampah organik. Yang kedua sampah non-organik. Siapa yang tahu definisi sampah organik? Yang bisa didaur ulang. Yang bisa didaur ulang. Betul? Betul. Terus sekarang siapa yang tahu sampah non-organik pengertiannya apa? Tidak bisa didaur ulang. Tidak bisa didaur ulang. Betul? Betul. Sekarang dan sebagainya. Baik anak-anak sekalian, jadi kita harus menjaga kesehatan kita. Kalau yang namanya sampah organik, maka itu harus kita kumpulkan. Enggak juga bisa diserak. Kita kumpulkan, kita bakar dan bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kompos ya. Bisa untuk menanam sayuran, bunga dan lain sebagainya. Kalau non organik itu yang salah satunya adalah kita praktekkan untuk membuat sebuah karya dan benda itu bisa dimanfaatkan dan bisa bernilaikan ekonomi. Paham semua? Ya. Kemudian silakan kalian siapkan alat-alat untuk membuat sebuah karya. Bahannya dari setik, dari tutup botol, kemudian pipet, ya. Ada juga lem, ada apa nih namanya? Pisau, ada ancis atau korek, ada gunting. Ya silakan bekerja. Akan kerjasama, semua kerja. Kekompakan itu akan menjadikan nilai plus ya. membuat sebuah karya, maka selanjutnya kita akan mempresentasikan dari kelompok-kelompoknya masing-masing. Sebutkan, nanti memperkenalkan dan sebutkan bahan-bahan apa yang dibuat itu. Paham semua? Ya, Bapak panggil dari kelompok 1, silakan maju.
Silakan maju. Yang bahan-bahannya terbuat dari pipet bekas, stik, dan botol minum bekas. Kelompok 3. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil kerjasama kami yang terbuat dari pipet bekas. Kelompok 4 silakan. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil karya kami. Bahannya untuk botol bekas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak sekalian, kesimpulan dari materi yang kita sampaikan pagi hari ini adalah bahwa sampah itu ada dua macam, apa ya? Non-organik dan organik. Contohnya yang organik, kayu, sampah, ya, bekas makanan, ya, sayur mayur dan lain sebagainya. Yang non-organik, plastik, botol, kaleng, seng dan lain sebagainya. Maka itu semua kalian harus bisa memanfaatkan. Kalau yang organik berarti harus bisa dikumpulkan, dibakar, bisa untuk pupuk. Tidak dibakar bisa juga kita buat digali, kemudian masukkan ke gali itu, kemudian ditumpuk dengan tanah. Nanti karena dia akan terurai sendiri, ya terurai dan bisa menjadikan pupuk, bisa untuk pupuk bunga kita, mungkin sayuran orang tua kita dan lain sebagainya. Kalau yang kaleng wajib dibakar. Kalau tidak dibakar bisa kita manfaatkan seperti karya yang kita buat pada pagi hari ini. Dan banyak lagi, semisal kita punya kardus buat kaligrafi, nah, seperti kardus dan lain sebagainya. Paham semua? Nah, bagaimana belajar kita menyenangkan? Anak-anak sekalian, jadi tadi hadisnya siapa yang hafal? Apa bunyi hadisnya? An-nazafatu minal iman. Apa artinya? Kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi itu penampilan kita. Dan selanjutnya apa PPRA? Apa kepanjangan PPRA? Project Pelajar Rahmatan. Kalau P5 PPRA maka kita harus bisa menjaga lingkungan. Rahmatan lil alamin itu artinya adalah kita memberikan kenyamanan di lingkungan kita, ya, baik dari sampah maupun dari perkataan kita. Maka kita harus bisa memberikan kenyamanan. Kayak Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin, ya. Seluruh alam beliau adalah orang yang menjadi satu. Kepada orang lain juga berhormat, kepada tumbuhan juga dijaga, kepada lingkungannya juga selalu jaga. Makanya kita hidup itu harus menjadikan manusia yang rahmatan lil alamin, yang bermanfaat kepada orang lain. Paham? Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Selamat belajar dan perhatikan. Selanjutnya minggu depan silakan kalian cari bahan-bahan lain dan buat karya selain yang ini. Jadi buat karya sebagus mungkin dan itu nanti akan silakan dikumpulkan, Bapak ambil nilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.